sekarang kita lanjutkan ke peminatan desain grafis. Kita akan mendengarkan sharing dari kakak-kakak alumni peminatan desain grafis, yaitu Kak Ayuning Tias, Kak Erika, dan Kak Fadli. Selama 30 menit, jadi masing-masing 10 menit ya, kayak tadi. Lalu akan dilanjutkan ke peminatan selanjutnya. Kepada kakak-kakak alumni peminatan desain grafis, saya persilakan waktu. Oke, terima kasih. Saya dulu ya. Share screen dulu. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Makasih udah datang, udah nyempetin waktunya, udah mau mendengarkan. Kami perwakilan dari desain grafis. Perkenalkan, saya Ayuning Tias Ramadhani atau sebenarnya biasa dipanggil Tias. Tuh. Saya ini dari desain grafis 2015. Ini salah satu jalan saya pernah bekerja di mana aja. Saya pernah di internship di Studio Sunday yang ada di Bandung. Tentunya sampai sekarang masih jadi freelance graphic designer. Saya jadi LO di event Trademark Market and Test Market di 7 dan 8 di 2 tahun berturut-turut. Dan tahun ini mau ada lagi. Terus saya pernah jadi visual merchandiser-nya BFF Frans Sosiola yang ada di Gedung Sate Bandung. Saya pernah jadi full-time graphic designer di salah satu brand minuman. Saya juga pernah jadi asisten dosen di Telkom di desain grafis juga gitu. Sekarang saya jadi graphic designer full time di Kudos Design Collaboratory. Sebenarnya Kudos ini studio desain yang ada di New York, cuman sekarang udah buka cabang ada di Kudos Bandung sama Kudos Jakarta. Soon 2023 Kudos kayaknya akan buka cabang di Kudos Singapura gitu. Sabtu-Sabtu pagi bete sebenarnya ngedengerin orang ngomong gitu, ngomongin apa sih gitu. Tapi saya baru baca buku We Refuse to Grow Up dari Thinking Room. Katanya sharing is learning, dan itu juga sebenarnya hal-hal yang udah biasa kita dengar sebelumnya. Gitu. Tapi kata mereka sharing itu ternyata nggak cuma buat tentang orang gitu, tapi itu bisa menjadi hal benefit buat kita sendiri gitu. Jadi manfaat itu tuh nggak cuma di satu pihak doang, tapi ternyata banyak pihak. Jadi percayalah bahwa hari ini nggak ada yang sia-sia kalian mendengarkan gitu. Semoga inspirasinya bisa sampai ke kalian dari kami alumni yang udah nyampein perjalanan kita sampai sini. Nah, kalau misalnya ditanya soal karya, relasi, kayak gimana, tadi juga udah sempat dijelaskan dengan dari teman-teman multimedia apa sih ngebahas pentingnya karya, pentingnya relasi. Tapi dalam perjalanan saya nih, pengalaman bagaimana kuliah di desain, kuliah di lingkungan yang cukup menyenangkan gitu sampai ke kerja, ternyata ada loh yang lebih penting dan sangat berkesinambungan gitu. Bagaimana kalian harus membuat karya atau bagaimana kalian membentuk relasi, itu ada satu yang penting, yaitu referensi gitu. Jadi perkembangan kita yang semakin luas, kita bisa ngelihat berbagai hal visual things di sekitar kita itu, itulah yang ternyata harus mulai kita biasain loh dari kuliah gitu. Karena ternyata referensi ini tuh sangat berpengaruh bagaimana kita membuat karya dan bagaimana kita membangun relasi gitu. Jadi referensi kalian, kalian ngelihat kalau di desain grafis ngelihat studio desain apa nih, atau bagaimana packaging sekarang, atau bagaimana perkembangan buku dan yang lain-lain, ternyata itu sangat membantu karya kalian untuk membuat karya gitu. Dan kalau kalian udah punya referensi bagus, karya kalian bagus, itu nggak akan susah ngebentuk relasi yang baik juga. Jadi kalau ditanya bagaimana ya ngebentuk karya yang bagus atau bagaimana ya membangun relasi, dari apa yang udah saya pelajari, ya yang paling utamanya sebenarnya kalian rajin-rajinlah membangun referensi buat kalian sendiri. Lihat mau musik katakanlah, itu yang saling berkesinambungan, karena desain kan bicara banyak hal, bicara hal-hal yang bisa luas, yang bisa berhubungan dengan dunia kreatif gitu. Jadi referensinya dulu dibangun biar nanti masuk ke karyanya kalian udah tahu mau buat apa, mau ke jalur apa, mau punya type desain seperti apa gitu. Yang nanti juga akan membentuk relasi kalian. Oh, saya harus mendekatkan dengan diri. Kalau tadi yang di-mention sama teman-teman, deketin dosen A, deketin dosen B. Kalau kalian mendekatkan, tapi kalau kalian nggak punya referensi, kalian nggak punya karya, kan sama aja gitu. Jadi referensilah yang hal oke deh, daripada bingung, modal utamanya kalian cari tahu dulu deh referensinya apa gitu. Referensi kalian tuh harus ditabung dulu yang banyak
gitu. Nah, karena ternyata kalau misalnya dibuat bagan, irisan, ketiga itu tuh menjadi satu hal yang baik, yaitu bisa saya sebut kolaborasi gitu. Di mana karya kalian oke, referensi kalian oke, kalian punya relasi, itu jadi sebuah kolaborasi yang sekarang itu dibutuhkan banget gitu. Kalian kayaknya kan susah ya untuk berjalan sendiri gitu. Kalian harus saling ketemu banyak orang, ketemu banyak referensi gitu. Jadi ya balik lagi di situ sebenarnya kolaborasi itu sekarang jadi hal yang sangat penting gitu, hal yang sangat menarik untuk ngebuat diri kalian sebagai improve lagi gitu. Nah, dari kolaborasi ini tuh menghasilkan dua hal yang bisa jadi modal kalian nih ke depannya. Kalian tuh jadi punya inisiatif sama jadi punya empati gitu. Jadi singkatnya lah kalau misalkan dari apa yang sudah saya pelajari, perjalanan ini tuh membawa saya ke dunia pekerjaan yang modalnya ternyata bukan hanya tapi modal inisiatif dan modal empati itu jadi poin penting di dalam dunia bekerja. Kalian harus punya inisiatif, harus punya empati buat orang, empati buat kalian sendiri tentunya sebagai desainer gitu. Jadi hal itu tuh dipupuk dari ya itu balik lagi mungkin semasa kuliah kalian harus mulai rajin membentuk referensinya seperti apa, nyicil karya yang baik, karena semua itu proses nggak bisa langsung jadi bagus, nggak bisa langsung jadi hebat, tapi punya proses, punya archive dari kalian kuliah itu tuh sesuatu yang baik sampai akhirnya kalian bisa ketemu relasi, bisa ketemu orang-orang mungkin dari asosiasi, dosen-dosen kalian sendiri gitu, sampai akhirnya kalian bisa membuat kolaborasi dan itu ngebentuk diri kalian jadi punya inisiatif dan empati gitu sih kalau dari pengalaman yang saya jalanin selama ini gitu. Nah, sama satu lagi ada sedikit bacaan yang saya baca, yang mungkin kalau teman-teman malas baca nih atau belum ada bukunya, saya bisa sharing bukunya cukup bagus kalau untuk graphic designer. Ini buku dari Adrian Schwarzenegger, namanya How to be a Graphic Designer Without Losing Your Soul. Apa sih sebenarnya yang dibutuhin dari modern design sekarang gitu? Ternyata ada 3 poin yang mereka pelajarin. Katanya kalian harus cermat gitu, kalian harus aware sama sekeliling kalian, kalian harus punya komunikasi yang baik, sama kalian harus punya integritas. Integritas itu yang seperti apa sih? Kalian respect ke orang, kalian respect ke diri kalian sendiri sebagai desainer, dan ternyata 3 hal ini kalau dilihat di pekerjaan yang sekarang saya tekuni sangat bermanfaat banget gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian ada kesempatan punya baca buku ini atau sering-sering baca buku lainnya, yang tadi saya bilang sendiri referensi itu emang harusnya udah mulai dipupuk nih dari kuliah gitu. Itu sangat bagus banget, implementatif banget gitu ke diri kalian sendiri gitu. Masuk ke portofolio. Ini mungkin jadi sebuah gambaran buat teman-teman kalau di desain grafis itu sebenarnya bisa mencangkup apa, bisa ngerjain apa aja di media apa aja gitu. Tugas akhir saya buat buku eksplorasi dasar desain grafis, buku latihan bisa dibilang yang bisa eksplor banget nih dari bindingnya. Nanti mungkin kalian kalau memilih desain grafis kalian akan belajar binding buku yang lain, percetakan, dan itu semua sangat menyenangkan gitu. Terus 2019 saya diajak oleh tim dosen untuk pengabdian masyarakat. Jadi waktu itu kami buat board game media pembelajaran anak. Gimana ya cara anak tuh bisa tetap belajar matematika tapi dengan cara yang tidak membosankan gitu. Akhirnya keluarlah board game ini gitu. Mereka bermain tapi sebenarnya kartu-kartu yang mereka pakai itu adalah kartu-kartu soal matematika gitu. Terus masuk lagi desain grafis, ada apa lagi sih setelah tadi udah bisa buat buku, bisa jadi board game anak, terus kita juga ada bisa jadi branding atau misalnya paling common lah, paling kalian tahu bagaimana desain grafis gitu. Brandingnya juga ternyata di banyak lini gitu, bisa di fashion, bisa di food and beverage, atau bisa di banyak hal yang sekarang bersentuhan langsung. Kayaknya kayak kalau sebuah brand ada, kalau nggak di branding dengan baik juga kayaknya kurang ideal gitu. Jadi desain grafis bisa bekerja di bagian itu juga. Gitu. Dan yang terakhir ini yang saya kerjakan di kantor saya sekarang di Kudos. Kami bekerja sama dengan PT Paragon. Kebetulan saya masuk di divisi Wardah. Jadi
bulan 3 bulan kemarin itu Wardah ada campaign namanya Wardah Beauty Moves You gitu. Terus saya kebagian bikin gift-nya, tapi ini ternyata nggak jalan gitu. Jadi kalian bisa type aja di Instagram #BeautyMoveYou, di stiker kalian bisa lihat beberapa stiker-stiker untuk ya campaign-campaign dari Wardah itu sendiri. Sama terus di sini ada 2 produk yang sebenarnya baru launching banget, yang kayaknya udah bisa kalian lihat di swalayan-swalayan, di Indomaret, atau di Watson, atau dimanapun kalian lihat produk terbaru, produk improvementnya Revamp Wardah, shampoo, sama all series packaging Renew. Jadi kalau misalnya kalian nih, terutama yang cewek-cewek pengguna kosmetik, kalian tahu Wardah, series-seriesnya, all seriesnya dari Renew itu saya yang mengerjakan semua package-nya. Dan nanti mungkin di kedepannya ada banyak produk-produk Wardah terbaru yang belum bisa disebut karena mereka belum launching gitu. Jadi ya banyak, misalnya medianya banyak nih, kayak kita ngomongin produk shampoo, bisa gimana kita mendesain di area yang sekecil itu tetapi informatifnya bisa tersampaikan, di packaging juga bersentuhan langsung dengan materialnya, dengan HPP perusahaannya seperti apa, hingga sampai bisa dijual dengan harga sekian gitu. Jadi menyenangkan sekali gitu. Kita bisa banyak berkolaborasi dengan banyak hal, bisa banyak berkolaborasi dengan banyak orang, dan itu sangat menarik sih untuk bersinggungan langsung dengan industri yang cukup besar dan masif di Indonesia. Gitu sih kalau dari saya. Sama yang terakhir saya mau pesan sama teman-teman, jangan takut bahwa kalian itu sedang berproses untuk menemukan diri kalian gitu. Di kuliah ini kayak kalian mau kemana sekarang, mau milih penjurusan apa, kalian lagi discovering yourself, lagi membentuk, lagi mencari, lagi menemukan. Yang penting jangan mudah putus asa, jangan males dengan segala kemudahan yang ada sekarang. Ya kalian harus tetap menjalani proses itu sendiri. Gitu sih kalau dari saya. Baik, Kak Tias, terima kasih banyak ya. Tadi ada insight Oke. bagus juga di akhir. Pokoknya kalau kalian ada, kita ya dari Tias. Oke, kita lanjutkan lagi ke Kak Erika. Silakan, Kak. Halo, halo, halo. Kedengeran? Kedengeran? Ada. Oke. Dengeran Oke, nggak? bisa kelihatan. Oke, bisa kelihatan juga ya? Ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi apa siang ya? Pagi lah ya. Karena buat anak desain jam 10 itu masih pagi. Jam 11 juga masih pagi. Pertama-tama, nama saya Erika dan saya di sini mewakilkan desain grafis angkatan 2016, dan ini adalah sedikit perjalanan dan sedikit cerita di balik kenapa saya ngambil desain grafis dan menjadi bagian dari keluarga desain grafis gitu ya. Allah Akbar. Salah. Oke. Ini tentang saya. Ini nomor telepon diabaikan aja. Saya juga nggak tahu kenapa saya nyantumin nomor telepon. Cuma memang kalau misalnya mau kontak lebih lanjut bisa di sini, di sebelah sininya. Dan saya lulus di tahun 2020, sempat ada student exchange juga ke University of Malaya di tahun 2019, dan kemudian untuk di organisasi sendiri saya cukup aktif dan bisa dikatakan hidup saya 4 tahun selama kuliah itu tidak pernah sendiri lah gitu, karena selalu banyak teman-teman di samping saya. Alhamdulillahnya saya bergabung di organisasi internasional juga di bawah Telkom, ISBC, dan kemudian beberapa kegiatan PKKMB pun dari yang pusat ataupun Evika saya yang handle juga. Kemudian jangan lupa saya anggota IMAGI juga bersama Katias dan teman-teman yang lainnya. Itu. Dan kemudian untuk di tahun kedua saya, karena seperti yang udah diceritakan sama kakak-kakak multimedia, saya berusaha untuk lebih akrab bersama dosen, dan alhamdulillah karena keakraban itu saya dapat kesempatan untuk menjadi asdos gadungan lah ya ibaratnya. Mungkin kalau kalian masih ingat pelajaran konstruksi, menggambar dasar konstruk, ada beberapa yang sebel, tapi kalau untuk saya suka banget sama konstruk gitu. Sementara
untuk working experience sendiri, meskipun saya lulus di tahun 2020, tapi saya alhamdulillahnya sudah bekerja dari tahun 2019 sampai sekarang, dan sudah berpindah 2 kali. Cuma mungkin yang berbeda dari saya dan teman-teman yang lainnya adalah, kalau kakak-kakak yang tadi, mungkin kebanyakan mereka kerja di production house ataupun di agency. Sementara saya selama 3 tahun saya bekerja, saya selalu di perusahaan, di company. Jadi mungkin bisa dibilang agak sedikit lebih manja dibanding yang lain saya ya, gitu. Ini kita akan bahas ini, college experience after graduate, work archive, dan question time. Saya nggak tahu kalau ternyata teman-teman yang lain PowerPoint-nya cukup formal, jadi saya ya beginilah apa adanya. Kenapa saya masukkan ini semua? Jadi saya pengen pengen menyatakan kalau misalnya kuliah dimanapun kalian berada, apapun jurusan kalian bisa anggap itu sebagai tahun-tahun yang terbaik. Kenapa? Karena memang kuliahlah masa akhir kalian gitu, yang benar kalian bisa dari jati diri kalian. Setelah kalian lulus pun kalian akan kerja gitu. Ibaratnya kasarnya akan menjadi budak desain, akan menjadi budak korporat, budak agensi, dan itu akan susah kalian menikmati hidup kalian. Jadi selama kalian kuliah ini, silakan nikmati apapun itu yang kalian bisa nikmati, cari teman sebanyak-banyaknya, cari kerjaan sebanyak-banyaknya, dan kawan-kawannya lebih open lah terhadap diri kalian sendiri gitu. Nah, masuk ke topik, kenapa saya ngambil desain grafis? Oke. Jadi pada saat dulu mungkin saya juga relate banget ke kalian, karena saya termasuk orang yang sangat bingung pengen masuk mana gitu ya. Cuma di saat itu saya berpikir, pilihan saya ada 2. Menurut saya pribadi ya, multimedia, sesuatu yang bergerak gitu, atau sesuatu yang statis, ibaratnya seperti itu. Dan karena saya saat itu memang berpikiran saya nggak bisa gambar, dan saya kurang terlalu jago dalam memainkan gerakan, akhirnya saya berpikir saya nggak mungkin ambil multimedia. Kemudian saya mikir lagi, kalau saya nggak ambil multimedia, berarti sisanya kan apa kira-kira yang mau saya ambil? Akhirnya saya memutuskan desain grafis. Kenapa? Karena saya rasa dari 3 peminatan yang lain, intinya itu cuma satu, yaitu desain grafis. Gitu. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk mengambil desain grafis karena saya merasa desain grafis adalah inti dari semua desain komunikasi visual. Gitu. Dan ini adalah sedikit kehidupan saya menjadi panitia dan tidur di kelas, tidur di Evika, dan sayangnya saya harus lulus secara online, tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa gitu. Untuk professional working experience sendiri, nah jadi saya mulai di tahun 2019 bekerja sebagai graphic design di Bank BTPN, atau mungkin kalian lebih kenalnya Genius. Saya bekerja di Genius. Saya bekerja di situ sebagai, awalnya cuma sebagai magang aja gitu, karena kan dari Telkom sendiri disuruh magang, dan kebetulan saya apply di BTPN dan diterima gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya boleh cerita dari awal banget, pengalaman pekerjaan saya itu semuanya berawal dari satu, butuh duit gitu. Jadi karena dulu saya anak rantau, saya dari Jakarta dan saya pindah ke Bandung, dan ibaratnya ya namanya anak muda butuh jajan gitu ya. Jadi kita harus cari uang, gimana caranya biar jajan tuh nggak nyusahin orang tua lah setidaknya. Akhirnya saya jadi apa aja saya kerjain gitu. Siapapun yang punya job design, ayo sini gue kerjain. Meskipun gue nggak bisa, tapi gue mau coba. Seenggaknya yang penting gue dapat duit lah. Dan bayarannya pun lucu. Kadang dibayar pulsa, kadang dibayar uang makan, kadang dibayar uang rokok, uang kopi. Wah, lucu-lucu. Tapi apa yang saya dapat dari situ selain duit adalah portofolio gitu. Jadi saya bisa bilang
portofolio saya, dari kerjaan saya, dan dari hobi saya, itu membawa saya ke jenjang karir yang lebih tinggi. Gitu. Jadi dari BTPN, saya bekerja dari awalnya saya magang, sampai akhirnya ketika saya lagi nyusun tugas akhir pun, saya langsung ditarik menjadi karyawan tetap di sana. Alhamdulillahnya, dan kemudian ketika saya lulus, November 2020, saya langsung pindah ke Didoko Singapura. Nah, untuk di Didoko Singapura ini, saya kerja remote gitu ya. Saya kerja dari jarak jauh dan mostly mengerjakan di marketing dan juga pengembangan UI UX di produknya. Gitu. Kemudian, oke. Ini untuk dari Didoko sendiri, saya merancang user interface-nya. Dan tolong di notes bahwa di sini saya sebenarnya di hire di Doko sebagai desainer grafis gitu, bukan yang UI. Jadi pengetahuan saya tentang UI pun masih sedikit. Oleh karena itu, akhirnya saya memutuskan menjadi mahasiswa lagi di kampus tercinta. Jadi saya adalah maba S2 di Telkom. Saya ingin belajar banyak lagi tentang desain karena saya rasa pengetahuan saya belum cukup. Jadi ini untuk tentang Didoko-nya. UI user interface-nya, dan dulu yang saya benci banget sama ilustrasi, mau nggak mau demi duit saya kerjain ilustrasi. Dan kemudian ini untuk Genius-nya, kalau misalnya kalian sering lihat karakter-karakter kecil Genius, itu saya punya dan saya membuat, saya mengatur tangan dan kawan-kawannya, itu saya yang menggerakkannya. Dan kemudian ini cukup lucu. Jadi dulu saya sempat bingung mau cari duit apa lagi. Akhirnya saya jualan tato. Dan ternyata cool banget. Materi kuliah saat itu adalah materi tentang jualan gitu. Jadi akhirnya gabung gitu ya. Akhirnya salah satu tugas kuliah saya adalah jualan tato. Telkom keren sih. Thank you Telkom. Terus kemudian ini adalah digital illustration. Ini yang kayak saya bilang tadi, berkat inilah, berkat hobi saya bisa dilirik oleh perusahaan dan bekerja sebagai desainer grafis sampai sekarang. Dan untuk pesan terakhir saya, menurut saya adalah teman-teman di desain grafis atau dimanapun kalian nanti, meskipun kalian akan mengambil apapun itu jurusannya, saya harap kalian bisa menikmati prosesnya dan explore lebih, jangan malu, dan tolong hilangkan stigma. Kalau misalnya kalian pernah dengar, mungkin kakak-kakak udah pada pernah dengar, emang enak jadi desainer gitu. Itu stigmanya tolong dirubah menjadi jadi desainer emang enak gitu. Ibaratnya tolong bisa dirubah. Gitu sih. Sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Erika. Seru ya, ternyata sampai jualan tato ya Kak ya. Ini kita lanjutkan ke Kak Fadila Muhammad ya. Dipersilakan Kak. Halo. Cek, kedengeran nggak suaranya? Kedengeran Kak? Oke. Ini kelihatan nggak? Kelihatan Kak. Oke, selamat pagi teman-teman. Halo, perkenalkan. Aku Fadil dari Desain Grafis 2016. Langsung aja. Nama aku Fadila Muhammad. Sekarang bekerja sebagai desain lead di Qualita Company, khususnya di bagian product development-nya. Saya berasal dari Kalimantan, jadi anak-anak rantau di luar sana berbesar hatilah karena anak rantau juga bisa kok, jadi kayak yang lain gitu. Ikut ada Instagram, Behance, dan email kalau mau ngobrol lebih lanjut dan lain-lain. Lanjut, ini ada experience waktu kuliah. Kebetulan aku sendiri lumayan sering ikut organisasi, lumayan sering ikut pameran,
suka mendatangi pameran, dan kemarin alhamdulillahnya juga beberapa kali dipercaya untuk menjadi asisten praktek fotografi sama asisten praktek agama, ya itu masuknya di pengurus badan mentoring. Dan di sini bisa dilihat di atas ada juga beberapa foto yang menurut aku menjadi sebuah momen atau kenangan yang aku rasa bisa ditinggalkan atau ya bisa untuk diingat lah di Telkom University. Kemarin sempat jadi cover di Igracias, terus ada kolaborasi juga sama Telkom buat bikin stiker untuk WhatsApp. Terus kemarin ikut tugas aku kemarin dipilih untuk menjadi proyek pengabdian masyarakat gitu, yang packaging biji kopi. Terus ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering aku dapat di luar dan di dalam kampus. Yang pertama itu nugas atau berkarya, karena menurut aku masih banyak mahasiswa yang ngebedakan cara mereka bertugas dan cara mereka berkarya. Berkarya di sini maksudnya karya yang tanda kutip karya yang kita post di sosial media, karya yang kita kasih ke klien segala macam, atau karya untuk kita jual, itu biasanya dibedakan porsinya, porsi pengerjaannya sama porsi pengerjaan saat nugas. Nah menurut aku sepengalaman aku, kedua nugas dan berkarya ini bisa dijadikan satu keseimbangan gitu antara effortnya, karena menurut aku hasil-hasil dari tugas, hasil-hasil dari karya bisa saling berkesinambungan nantinya di portofolio kalian. Itu akan membantu juga di proses kalian mencari kerja. Itu karena banyak dari portofolio aku juga berasal dari tugas-tugas yang telah aku bikin. Yang kedua itu kerja freelance atau berorganisasi. Nah, seperti yang jelaskan kakak-kakak sebelumnya tadi, kan banyak yang ngambil freelance kerjaan saat berkuliah, dan itu sering bertabrakan sama kegiatan organisasi dan kegiatan kuliah. Tapi menurut aku sih nggak ada salahnya pilihan itu, freelance, organisasi, atau kuliah, atau fokus kuliah segala macam. Tapi yang perlu diingat sih, jangan lupa untuk bangun relasi, tapi ingat batas kemampuan diri kita juga. Seberapa banyak kita bisa mengambil organisasi, seberapa banyak kita bisa ikut acara, seberapa banyak kita bisa ngambil freelance. Jangan lupa tujuan utama kita memang kita kuliah untuk kuliah. Kalau menurut aku ya, kalau menurut aku pribadi, kita kuliah untuk kuliah, membangun relasi penting, tapi penting lagi untuk menyelesaikan perkuliahan, kalau menurut aku. Yang ketiga, nongkrong atau fokus kuliah. Ini nyambung ke yang sebelumnya. Menurut aku sama, ini harus berdampingan, karena seperti kita tahu ya, kalau anak DKV sering kali nongkrong sampai malam, begadang ngerjain tugas segala macam, atau kelewat kerjain tugas gara-gara kebanyakan nongkrong, jalan-jalan, apalagi anak rantau yang baru ke Bandung, tiba-tiba kaget Bandung, jalan-jalan segala macam. Menurut aku sih sesuaikan aja mau porsinya, bisa bertanggung jawab sama apa yang kita ambil, karena keputusan yang kita ambil, balik lagi, nggak ada yang pernah benar-benar salah dan nggak ada yang pernah benar-benar benar. Jadi bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil. Ini yang di bawah ada grafik chart ya, aku sewaktu kuliah kemarin. Jadi memang aku kemarin kuliah juga, nongkrong juga, nugas juga, freelance juga, jalan-jalan juga. Jadi emang harus ada yang dikorbankan gitu ya. Yang dikorbankan kemarin ya emang waktu tidur. Jadi waktu tidur anak DKV memang sangat singkat lah gitu, sangat berharga. Jadi coba dimaksimalin.
Terus ini ada work experience aku. Uh, sebelum lulus aku udah mulai cari freelance, terus mulai part time sana sini, terus sempat magang juga di Berguna Studio. Setelah lulus aku langsung kerja di Qualita Company. Awalnya menjadi graphic designer, sering ngerjain bikin produk, bikin packaging. Terus kemarin karena beberapa pengalaman aku juga sebagai ketua acara pameran, ketua divisi segala macam, alhamdulillah dicoba dipercaya menjadi desain lead, jadi mimpin beberapa graphic designer di kantor gitu. Ini beberapa acara yang aku bikin. Yang pertama itu ada JV Space, ini semacam studio desain kecil-kecilan yang aku bikin bersama teman-teman. Nah, biasanya acara di dalamnya itu kita bikin portfolio sharing, belajar bareng segala macam, sekalian membangun relasi antar sama desainer grafis gitu. Terus aku kemarin ngisi workshop juga, terus kadang-kadang di kantor jadi talent juga. Jadi emang sebagai desainer grafis juga nggak membatasi di medium kita untuk berkarya. Oke, terus ini beberapa pertanyaan terkait setelah kita berkuliah. Yang pertama, kuliah desain mau jadi apa? Ini masih sampai sekarang pun masih terdengar, kuliah desain mau jadi apa. Di pengalaman aku dan di orang-orang sekitar aku, kuliah desain mau jadi apa aja bisa. Kalau dari pengalaman aku, karena banyak juga desainer-desainer yang akhirnya sekarang menjadi model ataupun awalnya desain grafis menjadi UI UX designer, ataupun sekarang punya usaha sendiri juga ada gitu. Jadi untuk peluang jadi apanya sangat besar untuk anak-anak desain grafis. Terus nyari kerja anak DKV, terutama anak desain grafis, gampang ya. Kalau ini sih sebenarnya relatif tergantung orangnya masing-masing. Tapi kita sebagai desainer grafis sangat dibantu dan diberi kemudahan karena kayak kakak sebelumnya bilang, kita bisa coba berbagai cara berjualan, menjual produk atau menjual keahlian kita, dibantu dengan visual-visual yang menarik. Jadi menurut aku lebih terlihat dan lebih mudah dijangkau orang-orang, dan tingkat keberhasilannya juga bakal lebih gampang. Terus yang terakhir, karyaku keren kok nggak dilirik. Ini banyak juga pertanyaan yang muncul saat proses pencarian kerja gitu. Banyak yang ngerasa karyanya udah keren, karyanya udah mantap. Nggak cuma di saat udah lulus, saat kuliah juga banyak yang udah ngerasa karyanya udah maksimal banget, dia menurutnya udah keren juga, tapi kok nilainya segini, kok nggak di perusahaan lain. Kalau menurut aku pribadi sih, sampai sekarang pun aku masih saat aku menyelesaikan karya, menyelesaikan tugas, dari dulu aku selalu minta pendapat orang-orang yang lebih berpengalaman. Kayak dulu waktu tugas akhir, aku juga sering minta pendapat sama Teh Tias. Terus juga sampai sekarang aku masih sering minta pendapat ke orang-orang menurut aku punya pengalaman lebih. Jadi pandangan aku tentang karya aku sendiri nggak terlalu bias dengan ini udah keren nih, udah cukup. Jadi masih harus ada input-input dibanding diri aku sendiri. Ini karya-karya atau tugas-tugas aku selama kuliah. Yang pertama itu ada titip print, itu tugas studio 3 atau 4 gitu ya. Maaf udah lupa. Terus ada grafizin, terus ini TA aku bikin buku tentang proses pengerjaan cetak, pracetak, dan pasca cetak.
Terus ini ada poster-poster yang dibuat iseng-iseng sembari mengisi kekosongan. Dan ini ada hasil karya aku di Qualita Company, yang dimana company ini bergerak di bidang packaging. Jadi Dough Lab, cookies kekinian kata orang, itu PR package dan primary packagingnya itu di Qualita Company, dan selama 2 tahun ke belakang itu aku yang ngerjain. Terus kemarin ada karya pertama aku atau kerjaan pertama aku itu bikin kalender kantor dengan teknik cetak berbeda di setiap bulannya. Ya aku pengen apa yang aku dapat di kampus bisa diterapkan di kerjaan, jadi muncullah si karya ini gitu. Dan berikut hasil packaging development aku yang dijual di Tokopedia-nya Qualita, sama ada Zin. Nah, yang terakhir untuk kita semua, pemuda kita, jangan lupa investasi waktu, investasi diri, sama investasi ilmu. Karena baik lagi, nggak ada kata terlalu cepat untuk investasi, dan nggak ada kata terlambat untuk investasi. Jadi sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Kak Fadil Ahmad dan kakak-kakak lain dari peminatan desain grafis. Tadi seru-seru banget sebenarnya. Mungkin berbeda sama kakak multimedia sebelumnya, tapi kita lanjutkan setelah ini bakal ada lagi kakak-kakak alumni peminatan advertising yang pasti karya-karyanya juga beda sama kakak-kakak dari peminatan sebelumnya ya.